Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi saqli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai pada malam hari ini, yang hadir tentunya semua yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berjihad kembali, walaupun kita dimulai sudah terlalu malam ya, tapi kita tetap apa yang sudah dianjurkan, apa yang sudah dimandatkan, kita tetap menjalankannya. Baiklah, saudara-saudari semuanya, kita akan mengulang lagi kajian-kajian yang mungkin kita sudah terima kajian-kajian tersebut sampai kepada hikmahnya, dan mungkin ada juga yang sudah menjalankannya, melampahkannya. Alhamdulillah ya. Tapi kita tetap kaji lagi, kita ulang lagi, kita putar lagi. Khawatir saudara-saudara kita, termasuk diri saya, ada yang terlupakan. Jadi kita bisa mengingatnya kembali. Ya. Pada malam hari ini, malam jihad ini, kajian malam Ahad ya. Jadi kita singkatannya jihad. Jihad itu kajian malam Ahad ya, bukan jihad yang di sono, bukan ya. Jihad kajian malam Ahad ya. Kita akan kupas lagi, kita akan gali kembali, semata-mata agar kita bisa selalu mengingatnya dan tidak melalaikannya, bahkan melampahkannya. Apa itu maksud, apa itu pemahaman, apa itu hukum ya. Jadi kemarin kita mengkaji yaitu perkara sidik ya, perkara sidik. Namun perkara sidik tersebut kita kaji yaitu bertepatan dengan keimanan dan ketakwaan. Tapi pada malam hari ini kita akan kaji perkara sidik, yaitu tentunya ada perbedaan sedikit. Kita kaji dengan persahadatan atau persaksian ya. Baiklah, perkara sidik ini tentunya kita sangat penting sekali, karena ini adalah kesifatan yang pertama Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baiklah, perkara sidik ini ialah menjadi suatu kesatuan ya, yaitu dari persahadatan, dari persaksian
Artinya kita agar bisa menyandang predikat yaitu kesidikan, kita di sini harus bisa mewajibkan diri untuk menjalankan yaitu persahadatan yang betul, persahadatan yang benar, persaksian yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita menginginkan predikat asyidik, ya, benar, jujur, kesifatan utama Kanjeng Rasul, kita harus betul-betul bisa menjalankan yaitu persahadatan, persaksian yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, ya. Jadi bukan persahadatan yang embel-embel, kan gitu, ya, gitulah, ya. Embel-embel apa tuh? Embel-embel, ya, ya itu inilah bawa kayak apa namanya, nggak jelas gitu kan, gitu ya. Dalam hal kita melaksanakan yaitu persahadatan, ya, kita maknai yaitu di surat Al-Hadid ayat 19, ya. Ayat Al-Hadid surat Al-Hadid yang ke-19 ini yang tadi dibacakan oleh Al-Qiro Mas Fajri, ya. Saya akan ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus sidikun, ya, wasyuhada'u inda rabbihim lahum azruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jakim, ya. Kalau kita mengacu kepada arti ayat Al-Hadid 19, ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah atau kepada Tuhannya dan Rasulnya, ya, asidikun, yang sangat kukuh dalam kebenaran dan pembenarannya, dan suhada, orang-orang yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya di sisi Tuhan mereka mendapatkan pahala dan cahaya dari Tuhan mereka, ya. Apapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ya, itu penghuni neraka jahim, ya. Neraka jahim, apa neraka jahim? Belum tahu, ya. Belum kesana, ya. Neraka wel, neraka jahim, ya. Ya, jadi yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, itu akan dimasukkan atau penghuni jelas di surat Al-Hadid ini yaitu neraka jahim, ya. Waladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus sidikun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, di sini yang dipanggil, ya, yang diserukan adalah orang-orang yang beriman, ya, kan gitu, ya. Artinya, ya, di sini orang yang nggak beriman nggak dipanggil, memang, gitu loh. Iya, ya. Jadi yang punya predikat keimanan, ya, di sini baru dipanggil, gitulah. Karena di sini artinya kan begitu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kan gitu.
Ya, di sini yang dipanggil itu orang beriman. Ya, artinya kita harus beriman dulu nih, ya kan? Kalau mau dipanggil gitu, kan gitu. Kalau mau diserukan, kan gitu. Ya, artinya kita harus beriman dulu, gitu loh. Ah. Ya, ya artinya kan begitu, ya kan harus kita beriman dulu, harus menyandang predikat keimanan, ya, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi di sini kita acuannya kepada orang-orang yang beriman dahulu, ya, yang menyandang predikat keimanan, ya. Nah, baru di sini nih, ya kan, setelah kita beriman, gitu, ya, yaitu kita akan menyandang kepredikatan yaitu kesidikan, gitulah. Beriman, bertakwa, lalu sidik, gitu, ya, gitu. Karena dengan mengimani, ya, mempercayai, ya, dengan tulus hatinya kepada Tuhannya atau kepada Allah, ya, dan Rasulnya, itu sudah kategori benar. Itu sudah artinya kita sudah benar. Di situ kita menyandang predikat artinya yaitu sidik, gitu, ya, gitu. Jadi selanjutnya yaitu wasyuhadu inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, ya. Dan orang-orang yang jadi saksi di sisi Tuhannya, ya, atau Robnya, di sini jelas, ya, lahum azrum, yaitu akan mendapatkan pahala, ya, akan mendapatkan pahala, wa nuruhum, yaitu bercahaya, ya, gitu. Jadi orang yang beriman kepada Tuhannya atau kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya, ya, itu sudah benar. Dan orang-orang yang menjadi saksi kepada Tuhannya melalui petunjuk, ya, petunjuk suri toladannya Kanjeng Rasulullah Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu artinya sudah benar, gitu. Itu artinya sudah sidik. Jadi itu artinya sudah menyandang gelar asy-syidik, ya. Yang mana selanjutnya orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rob, ya. Jadi orang-orang yang menjadi saksi di sisi Robnya, ya, Rob mereka, ya. Nah, di sini kita artinya berikrar, ya, bersahadat, gitu loh, ya. Yang mana di sini kita berurusan yaitu dengan Tuhannya, ya, yaitu dengan Gusti Allah, gitu loh, ya, dengan pencipta kita, ya, dengan Tuhan kita, gitu loh, ya. Tapi di sini dikatakan yaitu ing dzarobihim, ya, bukan ing dawoh, ya. Jadi ayat ini ininya yaitu ing dzarobihim. Jadi di sini acuannya ke rob, ya, bukan ing dawoh, ya. Artinya di sini mengacu kepada kita, ya, untuk berbuat, ya, bersaksi kepada yaitu alam, ya, kepada alam semesta, ya, termasuk
kepada kita semua nih yang hadir di sini, ya, termasuk masyarakat sekitar, kan gitu. Termasuk apapun yang ada di alam dunia ini, ya, artinya di situ persaksian kita, ya, itu sudah benar, gitu. Karena acuannya kepada Rob, artinya kita mengacu kepada seluruh alam, ya, gitu. Jadi Robul Alamin, ya. Ayat ini semua bisa juga mengacu kepada yaitu apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita ini kan, gitu kan, yang ada di sini, gitu kan, yaitu yang bernama hawari, gitu, berikrar. Makanya saya kadang sudah menyampaikan berhawarik itu bisa berikrar, ya kan, bisa bersahadat yang sesungguhnya, kan gitu, ya. Ini bisa mengacu ke situ, ya, karena pernah juga kan saya sampaikan pula bahwa hawarik bisa juga mengacu kepada yaitu ikrar yang sesungguhnya, kan gitu, ya. Ya enggak, pernah kan saya mengatakan seperti itu. Nah, itulah maksud dari hawarik, gitu loh, ya kan. Nah, di sini kan artinya kita menemukan apa sih maksudnya hawarik, ya kan. Kenapa sih kita ditakutkan untuk berhawarik, padahal di sini seorang abdi dituntut untuk berikrar, gitu, ya. Ya enggak? Ya enggak nih? Gitu. Jadi artinya dengan kita benar, ya, menurut diri, gitu kan, ya, benar menurut umum, ya kan, ya, harus benar pula menurut yaitu hukum, gitu, ya. Sehingga di situ kita sudah mengangkat yaitu persaksian, persahadatan yang sesungguhnya, persahadatan yang kuat, ya, persahadatan yang benar, itu, ya. Ini semua berkaitan kepada orang-orang yang bersahadat dalam hal melaksanakan sahadatnya itu harus benar, ya. Itu harus sesungguhnya, itu harus betul-betul, ya. Selanjutnya yaitu ayat yang berikutnya, yaitu waladina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabul zakin, ya. Dan orang-orang yang kafir dan juga orang yang kidib. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi kesidikan ini lawannya adalah kidib, gitu, ya. Kidib itu apa? Bisa menyembunyikan, ya, bisa bohong, bisa dusta, gitu. Ini perlawanannya sidik nih, gitu, ya. Perlawanannya sidik adalah kidib, ya. Jadi di sini lawannya yaitu kidib. Kidib artinya yaitu menyembunyikan atau bohong, ya, atau dusta, pendusta, ya. Nah, itu perlawanannya. Nah, ini kita mau memakai perlawanannya atau kesidikannya, kan begitu, ya. Kalau kita enggak memakai kesidikannya, kebenarannya, artinya kita cuman ada pilihan, yaitu kekidibannya, yaitu pendustanya, yaitu kebohongannya. Karena cuman pilihannya cuman dua. Kalau enggak benar, artinya kidib, ya. Nah, gitu kita tinggal pilih tuh, ya kan.
Mau yang mana tuh? Ya enggak? Mau berpredikat mana tuh kita? Ya. Itu terserah Anda. Ya. Gitu. Jadi mau kita jadi pendusta atau kita mau menjadi orang yang jujur, orang yang sidik gitu. Ya. Mereka kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah bi ayatina. Ya. Jadi orang yang kidip ini, yang menyembunyikan ini, ya, itu yang mendustakan ini menyembunyikan ayat-ayat Allah bi ayatina. Jadi maksudnya di sini adalah tidak sesuai apa yang diperintahkan, ya, memanipulasi, ya kan, ayat-ayat, ya, melencengkan ayat-ayat, ya. Mereka itulah yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, neraka jahim, ya, yang dinamai yaitu neraka jahim, ya, gitu. Iya, ini kalau yang kita menyembunyikan, artinya kalau kita dibacakan ayat-ayat terus kita menyembunyikan, mendustakan, gitu kan, atau lebih parah lagi menyalahkan, ya kan gitu. Nah ini hati-hati nih, neraka jahim menunggunya, gitu loh, ya. Makanya kita harus hati-hati dengan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, karena kita di sini ini tentunya semua dengan mengkaji sampai malam begini, kita kan tentunya menginginkan yaitu keselamatan, ya, menginginkan mengimpikan surganya Allah, kan begitu, ya, itu loh, menginginkan kehidupan selanjutnya kita akan lebih nikmat, ya kan, daripada kehidupan yang sekarang, kan begitu, ya. Gitu loh. Makanya di sini artinya kalau kita acuannya tadi ke perkara sidik, gitu kan. Nah, kita harus bisa menjadikan diri kita ini, ya kan, yaitu tentunya keimanan, ketakwaan, ya. Nah, lalu kita harus menyandang gelar yaitu kesidikan, ya. Benar, jujur, benar menyikapi apa isi kandungan Al-Quran, ya, benar apa yang kita lihat, ya kan. Jadi semuanya harus dibenarkan. Jadi benar itu bukan kata diri kita saja, gitu loh. Tadi yang saya sebutkan tadi, benar kata diri, benar kata umum, ya kan, benar kata hukum, gitu loh. Jadi kalau kita membenarkan diri sendiri itu belum tentu benar, gitu loh. Cek hukumnya, ya kan. Kalau belum paham cek hukumnya, cek keumuman, gitu loh. Keumumannya seperti apa, gitu loh, ya kan. Tapi jangan mengacu ke cek keumuman ke masyarakat musyrik, masyarakat misalnya di luar agama Islam, kan gitu. Tentunya kita ngecek kepada orang-orang yang sudah paham, ya, kepada orang-orang yang sudah benar, gitu. Jadi kita jangan misalnya malam ini, ya, kita membahas terus artinya kita belum bisa memaknai ini benar apa enggaknya, gitu kan. Nah, kita cek, gitu loh, agar diri kita yakin, agar diri kita mantap, ya, agar diri kita tidak oleng, gitu loh, bahwa apa yang kita jalankan ini betul apa enggak sih, gitu loh, ya kan, gitu. Karena keimanan, ya, ketakwaan, ya, gitu loh, ya kan, persahadatan juga, ya, syahadat, ya, itu rukun rukun yang pertama, ya kan, rukun yang pertama, ya kan, ya, syahadat, keimanan, ketakwaan, ya. Kalau kita tidak ada kesidikan di dalam diri kita, ini semuanya akan sia-sia.
gitu loh. Ya. Karena bisa jadi persyahadatan kita ini tidak benar, gitu loh. Karena bisa jadi keimanan kita ini salah, gitu loh. Karena bisa jadi ketakwaan ini kita tidak sesuai dengan hukum. Ya, itu yang perlu kita cek, gitu loh. Makanya kenapa kesidikan ini, ya kan, acuannya adalah kesifatan yang utama untuk gelar rasul, ya kan. Untuk menjadi rasul, ya, itu harus mewajibkan diri punya predikat yaitu syirik, gitu ya, benar, jujur, gitu loh. Itu baru bisa menyandang gelar rasul. Apakah kita tidak bisa? Bisa enggak? Ya kan gitu loh. Seorang abdi itu harus bertuladan kepada rasul, ya kan. Kalau kita tidak bisa, ya, untuk menyandang gelar as-siddiq ini, artinya kita kalah dalam perjuangan, ya. Artinya kita berbalik kepada lawan, yaitu kidib, gitu. Itu hati-hatinya di situ, ya. Karena kalau nggak sidik artinya kita kidib, gitu loh, gitu ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Walaupun kita misalnya di luar sana mendengar ayat begini begini, cek, gitu loh, ya. Itu yang kita bisa menyandang gelar sidik itu, kita selalu ngecek apa yang kita masuk di telinga kita, apa yang masuk di diri kita, ya. Bukan hanya kita ikut-ikutan saja, bukan hanya kita asal kita rame, asal orang berjubah, asal orang bersarung, kita ikut, kan gitu. Bisa jadi itu akan menjadikan jadi ngeblangsak, gitu, ngeblangsakin. Karena kita apa di situ? Kita tidak ada diri kita, ya kan? Ya, cek patona, makanya dari sifat sidik, amanah, patona, ya, kepatonahan kita hadirkan pula, gitu, ya. Jadi jangan kita asal ngambil ayat, ya, kita masukkan lalu kita jalankan, kita cek, ya kan. Kayak kemarin saya kasih amalan di grup, ya kan gitu, ya enggak, kan saya kasih apa sih maksudnya amalan ini, kan gitu, ya. Saya kasih, ya kan, ayo kita ngamalin, gitu loh, agar kita paham, agar kita ngerti maksudnya apa, gitu loh, ya. Gitu. Emang kalau dalam arti posisi, ya kita mau ngamalin aja, yang penting di situ ada niat, yang penting gitu. Ya memang, tapi kan ada juga kita perlu, gitu kan. Perlu tadi predikat sidik, ya kan. Artinya sidik ini akan menjadi perilmuan ke diri kita, ya kan. Akan menjadi kita jadi terjunjung, ya. Kayak karena dengan kesidikan ini, gitu loh. Kita martabat kita, mungkin kita, keluarga kita, anak kita, ya kan, akan tinggi derajatnya bila kita ada di situ predikat sidik, gitu, ya. Makanya mari kita bersama-sama, ya, belajar, ya, mengkaji, gitu kan. Dengan di sini kita ngobrol aja, istilahnya apa yang diobrolin itu adalah hukum, gitu kan. Bukan obrolin kita, ya memang ada sedikit bercanda kita kadang bercerita yang ngawur memang, tapi lebih banyaknya kita, ya, membicarakan masalah hukum, kan, ya enggak. Istilahnya kalau kita bercanda hanya mungkin kalau kita banding 100 banding 2 atau 3 lah, kan gitu bercandanya sama belajarnya, ya, gitu, ya. Terus di sini kita harus hati-hatinya, ya, karena menjalankan hukum itu kadang kita berbenturan, ya, gitu loh. Kadang kita berbenturan, gitu loh, ya kan. Nah, berbenturan dengan
ya, yang tidak sesuai gitu loh kan. Kadang-kadang kita mau menjalankan hukum tadi, misalnya kita mau menjalankan kebenaran, mau menjalankan kesidikan, ya kadang ini di sini ada nih kebenturan-kebenturan yang kita bikin bingung gitu kan. Nah ini kita ambil kemaslahatan yang lebih banyak gitu kan, kemaslahatan yang lebih mumpuni, itu yang kita ambil walaupun itu hukum, karena di sini hukum, di situ hukum gitu loh ya. Kita ambil kemaslahatannya ya, jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita bingung ya kan, gara-gara menjalankan hukum tapi kemaslahatannya ini kacau ya kan. Nah kita jadi pikiran kita ya kan, unek-unek kita jadi berantakan ya kan gitu. Nah ini kita ambil kemaslahatan yang terbanyak ya, kemaslahatan yang mumpuni gitu ya. Jadi kita jangan kekeh ya, jangan kekeh ya, kita ini hukum, wah ini hukum nggak boleh. Memang dalam posisi hakiki nggak boleh gitu kan, tapi kemaslahatan inilah, hukum inilah yang akan lebih kita untuk kemaslahatan lebih baik gitu. Kita ambillah kemaslahatan yang lebih baik ya. Kadang kita suka benturan tuh ya. Nah kita patonanya di situ tuh, kecerdasan kita di situ ya. Akhirnya kita timbullah kesifatan Rasulullah, yaitu patona, kecerdasan ya gitu. Jadi sidik, amanah, patona, tabligh kan begitu ya. Baiklah ya, sekelumit perkara sidik ini ya, karena waktu juga udah cukup larut malam ya kan. Kita cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang, kira-kira kurang masuk atau kurang berkenan ya. Saya mohon maaf ya, karena waktu juga udah cukup larut malam. Kita mungkin ada yang pengen istirahat atau udah ngantuk gitu kan ya. Nanti tetap yang masih kita ini kita sambung dengan Jibrol ya. Jibrol, kita sambil ngopi sambil ngobrol, enak kan gitu loh ya, sama aja ketemunya ya gitu ya. Baiklah, kita akhiri saja ya kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.